Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin santernya kabar yang beredar tentang perkembangan Toyota Rise Space. Bocorannya pelan-pelan mulai terungkap. Beberapa sumber menyebut, mobil ini akan bergenre SUV dengan penggerak roda depan, di mana akhir-akhir ini, Toyota semakin sering memproduksi mobil barunya dengan penggerak roda depan. Adapun kabar tentang dimensinya yang lebih besar hingga menampung menjadi 7-seater, dengan konfigurasi 3 baris kursi. Setidaknya, itulah informasi terbaru yang kami dapat. Kalau melihat perkiraan desain Rise Space, fascia depan seperti mengambil dari beberapa model baru Toyota seperti Prius. Adapun untuk siluet bodinya, termasuk bentuk spion luar dan lengkung fender roda, sedikit banyak mirip dengan all-new Toyota Avanza. Sementara bemper depan, lekukannya, mirip dengan Daihatsu Ayla 2023. Mengenai platform, walaupun belum resmi, tapi informasi yang banyak beredar, menyebutkan kalau Rise Space juga akan menggunakan platform DNGA, atau Daihatsu New Global Architecture. Apakah Toyota Rise Space akan menjadi penerus dari Toyota Rush? Sebelum menjawabnya lebih jauh, kita ketahui dulu asal-usul kemunculan soal mobil ini. Di Indonesia sendiri, kabar kehadiran Toyota Rise Space bermula dari informasi yang didapat dari laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Indonesia. Pada tanggal 23 Desember tahun 2022, Toyota mengajukan permohonan paten nama mobil baru di tanah air. Yang mengajukan permohonan tersebut adalah perusahaan langsung dari Jepang, Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha, yang mewakili Toyota Motor Corporation. Kemudian pada tanggal 27 Desember DJKI mengumumkannya. Menariknya, hak paten nama Rise Space bukan cuma di Indonesia. Ternyata hal tersebut juga dilakukan oleh Toyota di Cina dan Jepang. Dengan demikian, kemungkinan mobil baru ini adalah model global dari pabrikan otomotif asal Jepang tersebut. Di 3 negara tersebut, informasi resmi yang ada hanya soal nama mobil tersebut. Selebihnya, tidak ada detail mengenai spesifikasi dan gambaran terkait Toyota Rise Space ini. Walaupun demikian, banyak media yang mengeluarkan prediksi terkait mobil tersebut. Salah satunya dari sisi dimensi, kemungkinan eksteriornya bakal lebih besar dibanding Toyota Rise, mengingat kata space yang identik dengan ruangan besar. Kata space juga mengingatkan kami pada Volkswagen Tiguan All Space, yang merupakan versi 7-seater dari Tiguan 5-seater. Media Jepang, Car Repo bahkan memprediksi Rise Space akan memiliki bodi dengan panjang 4095 mm, atau lebih panjang 100 mm dibanding Rise yang dijual saat ini. Kemudian untuk lebar, tinggi, dan sumbu rodanya tidak berubah. Dengan kata lain, dimensinya tetap lebih kecil dari Toyota CHR dan Corolla Cross. Kurang lebihnya dimensi mobil ini akan mirip dengan Toyota Calya. Bila dibandingkan dengan Toyota Rush, maka SUV ini jauh lebih mungil. Oleh karenanya, kurang pas sepertinya bila menganggap Toyota Rise Space sebagai penerus dari Toyota Rush. Media Jepang dan Cina memprediksi bahwa Rise Space akan tetap mengadopsi konfigurasi bangku 5-seater, walaupun dimensinya lebih panjang. Akan tetapi berbeda halnya dengan prediksi media di Indonesia, yang lebih yakin bahwa panjangnya bodi Rise Space untuk memberikan jumlah bangku yang lebih banyak, sehingga bisa muat sampai 3 baris, atau 7-seater. Hal ini dikarenakan kebiasaan orang Indonesia yang lebih menyukai mobil dengan kapasitas penumpang yang lebih banyak. Terlebih, Toyota Calya yang punya dimensi panjang serupa bisa jadi mobil 7-seater, maka Rise Space juga harusnya tidak ada masalah kalau menjadi SUV 7-seater, walaupun memang jok baris ketiganya lebih nyaman untuk dipakai duduk anak-anak dibanding orang dewasa. Pertanyaannya adalah, apakah Toyota Rise Space ini akan menggantikan Toyota Rush yang produksinya akan segera dihentikan? Sebenarnya isu kehadiran Toyota Rush generasi ketiga sudah lebih dulu mencuat dibanding Toyota Rise Space. Bahkan informasinya, SUV tersebut akan berganti nama jadi Toyota Yaris Cross 7-seater untuk pasar Indonesia. Lalu di mana posisi Rise Space? Tidak salah ketika ada yang mengatakan Rise Space sebagai penerus dari Toyota Rush. Ini dikarenakan
Rush di masa depan, sepertinya akan naik kelas. Bila basisnya Yaris Cross, tentu pakai penggerak roda depan, mesin hybrid, rangka baru, dan fitur-fitur modern yang semakin lengkap. Tentu saja, Toyota tidak bisa lagi menjual Rush Gen 3 nantinya, dengan harga di bawah 300 juta rupiah. Maka, Toyota butuh mobil SUV 7-seater pengganti, yang mengisi kekosongan itu. Disinilah peran Toyota Rise Space, hadir sebagai penerus Toyota Rush. Kurang lebih, gambarannya persis seperti Toyota Avanza, yang mengisi kekosongan mobil keluarga, yang ditinggalkan oleh Toyota Kijang, saat berevolusi menjadi Innova. Untuk soal sumber tenaga, Rise Space diprediksi akan menggunakan mesin 1.2L 3 silinder naturally aspirated, dengan teknologi e-Smart Hybrid. Namun, bisa jadi mesin 1.2L naturally aspirated, yang ada di Rise juga, tetap jadi opsi yang mungkin saja akan berlaku bagi negara-negara lain di luar Jepang. Namun ada juga yang menyebutkan, kalau Rise Space akan memakai mesin hybrid 1.5L 4 silinder naturally aspirated. Kalau dilihat, mesin seperti ini sudah digunakan pada Yaris Cross Hybrid di Indonesia. Mesin ini berkode 2NRVEX, dengan kapasitas 1496 cc 4 silinder DOHC Dual VVTi, dengan tenaga 67 kW, 91 PS, dan torsinya 121 Nm. Lalu, kapankah peluncuran Toyota Rise Space dan Toyota Rush Gen 3, atau Yaris Cross 7-seater di Indonesia? Sepertinya tidak akan terjadi pada tahun ini. Media Jepang memprediksi untuk Rise 7-seater akan hadir pada tahun depan 2024 mendatang. Kemudian Yaris Cross 7-seater bisa jadi 2 atau 3 tahun lagi. Untuk itu, kita nantikan saja kabar selanjutnya. Demikianlah. Mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki yang berlimpah, dan bisa memiliki mobil impian. Amin.